Baik, nama saya Cindy Boys. Sebagai pemateri pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penanaman modal. Perusahaan jika mempunyai keuntungan yang besar akan mempunyai uang yang banyak. Perusahaan perlu menanamkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Penanaman modal penting bagi perusahaan karena penanaman modal berkaitan dengan keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar, jangka waktu relatif lama, dan masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Penanaman modal ini dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi. Disinilah peran akuntansi manajemen untuk cermat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penanaman modal. Apabila salah dalam mengambil keputusan, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan penanaman modal perusahaan tepat akan membawa perusahaan tumbuh berkembang. Perusahaan perlu menilai jika akan melakukan penanaman modal pada barang modal, karena perusahaan berharap akan memperoleh kembali dana yang ditanam pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sandra Agustina Ishak. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang B yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal. Dalam penanaman modal, yang perlu diperhatikan oleh manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dimiliki perusahaan. Seberapa dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam penanaman modal perlu untuk dipertimbangkan. Yang kedua, jangka waktu investasi yang diharapkan dalam penanaman modal. Perusahaan perlu menetapkan pengambilan yang diharapkan perusahaan, misalnya penanaman modal jangka panjang maupun penanaman modal jangka pendek. Ketiga, harapan dari investasi perusahaan. Ada dua maksud di mana perusahaan menanamkan modal. Perusahaan dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, A. Penanaman modal yang tidak menghasilkan laba, yaitu perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan-bahan kimia, maka perusahaan itu menggunakan uangnya untuk membuat pembuangan limbah yang banyak. B. Penanaman modal yang menghasilkan laba. Penanaman modal yang menghasilkan laba dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sulit diukur penanaman modal. Penanaman modal ini keuntungannya sulit diukur, misalnya perusahaan melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan produk. Yang kedua, dapat diukur penanaman modal ini, keuntungannya dapat diukur, misalnya penanaman modal untuk memperluas usaha. Yang terakhir, 4. Karena masa depan penuh ketidakpastian, maka dalam penanaman modal perlu dipertimbangkan pengambilan keputusan dengan metode-metode dalam menilai investasi. Sekian. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas bagian keempat. Dari bagian keempat ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang A mengenai payback period dan juga yang B mengenai net present value atau NPV dan juga present value atau PV. Saya akan jelaskannya secara satu persatu, dimulai dari payback period. Jadi payback period adalah metode penanaman modal dengan memperhitungkan jangka waktu atau periode yang diperlukan di mana uang yang sudah dikeluarkan tersebut dapat menutup kembali pengeluaran investasi. Rumusnya ialah payback period sama dengan modal yang ditanamkan per aliran kas yang berasal dari operasi. Aliran kas yang berasal dari operasi dapat berupa penghematan tunai per tahun atau laba tunai. Dari payback periode ini ada kelebihan dan juga kelemahan. Ada kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan
payback period, yaitu metode payback period mudah dan sederhana. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even project. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan risiko. Makin pendek payback periodnya, maka semakin pendek pula risiko kerugiannya. Selanjutnya, kelemahan dari payback period ini ialah tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau perbedaan nilai uang sekarang dan masa mendatang. Contohnya, 10 juta sekarang akan lebih berharga, berbeda nilai untuk masa mendatang. Sekarang bisa digunakan untuk membeli motor, mungkin 10 tahun kemudian sudah tidak bisa lagi. Metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Selanjutnya, yang B mengenai net present value atau NPV dan juga present value atau PV. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai penerimaan kas pada masa yang akan datang diperhitungkan berdasarkan nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada saat sekarang pada sejumlah uang yang akan kita terima beberapa waktu yang akan datang. Rumus dari metode ini ialah NPV sama dengan CV per 1 tambah I tambah CV per 1 tambah I tambah CV per 1 tambah I tambah CV per 1 kurang I tambah selanjutnya hingga CV per 1 tambah I sama dengan OI. Jadi CV itu ialah arus kas, I ialah biaya modal atau tingkat bunga, N merupakan umur proyek investasi, dan OI ialah investasi awal. Metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya ialah memperhitungkan nilai waktu uang dan juga memperhitungkan arus kas selama masa investasi. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya ialah menentukan tingkat bunga yang teliti, dan juga jika nilai investasi berbeda dan usia ekonominya berbeda, maka nilai NPV belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya Cindy Boyce sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal rate of return. Internal rate of return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa mendatang. Internal rate return adalah tingkat bunga yang menyamakan present value kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan, atau didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value sama dengan 0. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu: kelebihan yang pertama, memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, menggunakan arus kas sebagai dasar perhitungan. Yang ketiga, hasilnya dalam presentasi sehingga pengambilan keputusan dapat membuat perkiraan bila R atau discount rate sulit diketahui. Kekurangannya yaitu: yang pertama, perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer karena harus dicoba-coba. Yang kedua yaitu tidak membedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. Yang berikutnya yaitu profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang.
Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Kelebihannya yaitu yang pertama memberikan percentage future cash flow dengan class initial. Yang kedua yaitu sudah mempertimbangkan cost of capital. Yang ketiga yaitu sudah mempertimbangkan time value of money. Yang keempat yaitu mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangannya yaitu yang pertama tidak memberikan informasi mengenai tingkat pengembalian suatu proyek. Yang kedua yaitu tidak memberikan informasi mengenai risiko dari proyek. Sekian dari saya, terima kasih.